Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kembali ngaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berdiri Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridwa'illahi ta'ala bi'idnillahi ta'ala wa syafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Thumma ila hamratin habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa qurratina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal asyrafil mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan. Al-Fatihah. Thumma Sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa thumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far al-Shadiq wa Sayyidina Ali al-Radha. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi mu'allif kitab Minhajut Thalibin Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi kitab ini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Iya karena Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa furu'ina wa rasulina wa ala khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Babun najasati, bab najis.
Ia adalah kullu semua muskirin minuman keras ma'i'in najis. Jadi kullu muskirin ma'i'in, semua minuman keras najis. Wa kalbun dan anjing, wa khinzirun dan babi, wa far'uhuma dan keturunan keduanya, wa maitatu dan mayat, ghairil adamiyu wa ghairil adami, ghairi selain al adami mayat manusia, wassamaki dan ikan air, wal jarodi dan belalang, wadamun dan darah, dam itu darah, wadamun dan darah, wa qoihun dan nanah, wa qoihun dan muntah, wa rausun dan tahi, wa baulun dan air seni atau air kencing, wa madhiyun dan madhi, wa wadiyun dan wadi, wa kadza demikian juga maniyu ghairil adami, maniyu mani atau sperma ghairil adami, ghairi selain adami mani manusia, bil asohi menurut pendapat asoh, kultu pendapatku,
asohu pendapat asoh toharotu suci mani ghairil kalbi ghairi selain al kalbi anjing wal khinziri dan babi wa far'i dan keturunan ahadihima salah satu dari keduanya. Wallahu a'lam. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui. Wala banu dan susu hewan malah yang tidak yukalu dimakan ghairul adami ghairo selain adami manusia. Saya jelaskan dulu ini bab najis. Jadi sesuatu yang najis itu tidak hanya air kencing dan sebagainya. Minuman keras dihukumi najis karena memabukkan. Bagaimana kalau diminum kan ya nggak memabukkan? Ya tetap najis karena hukum asalnya adalah minuman keras seperti khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijzun min amali syaitan. Jadi karena hukum dasarnya minuman keras termasuk khamr. Sekarang khamr produk gradingnya khamr memang tidak ada, berganti, bergeser, adanya bir. Kalau kita melihat minuman-minuman yang import, brandingnya macam-macam, tapi itu tetap kategorinya minuman keras. Nah, minuman keras itu dihukumi najis, termasuk narkoba, hukumnya adalah juga najis. Kalau kita minum minuman keras selama 1 minggu itu belum bisa larut dari tubuh kita, ya sholat kita tidak sah karena kita masih membawa najis. Jadi kadang-kadang yang nggak dipahami orang minum minuman keras, ya, minuman keras. Najisnya minuman keras ini wa qalbun wa khinzirun, ini setara dengan najisnya anjing dan babi. Wis mereke sing paling top lah, tak sloki gini 2,5 juta, ya tetap hukumnya najis. Wa far'uhuma dan keturunan keduanya anjing babi. Ini bukan minuman keras Pak, ini minuman karbonasi. Tapi karbonasinya tingkat tinggi. Makanya jangankan yang minuman keras, minuman karbonasi pun kalau di fikih itu sudah dimakruhkan, lebih baik
tinggalkan. Makanya kebanyakan minuman karbonasi ya akhirnya ginjalnya remuk. Kalau minuman keras ya, biasanya hatinya yang hancur. Wa maitatu ghairil adami. Nah, ini mayat selain mayat manusia, najis. Mayatnya binatang dan sebagainya itu najis. Makanya kalau ada binatang ya segera dikuburkan karena itu najis. Wal masaki, ikan ya. Ikan dan najis. Wal jarodi, belalang. Belalang itu boleh dimakan. Malam. Wadamun, darah. Wakoihun, nanah. Wakoihun, muntah. Ini tidak najis, tapi kotorannya wajib dibersihkan. Warausun, dan tahi. Wabaulun, air seni. Wamadyun, madi. Wawadyun, wadi. Jadi ada cairan antara sperma itu dua ya, sperma, madi dan mani. Ada wadi. Kalau orang laki-laki kerjanya keras, kerja capek, terus tiba-tiba tidur, setelah tidur itu seperti mimpi basah tapi tidak mimpi. Nah, kadang saking capeknya, walaupun tidak tidur, itu keluar cairan dari alat vitalnya laki-laki. Nah, itulah najis. Kalau spermanya tidak najis, kalau madinya najis. Kemudian ada wadi. Apa sih wadi itu? Jadi ada cairan yang keluar antara keringat, dan keluarnya antara keringat dan sesuatu yang keluar dari alat vital. Ya, kadang-kadang laki-laki juga kerjanya capek, terus celana dalam basah dan sebagainya, itu kita tidak tahu. Tapi biasanya ada bau, kalau orang Jawa bilang agak lemur-lemur sedikit, ya, karena itu keluarnya baru kotoran. Ini namanya wadi. Kalau perempuan biasanya keluar kotoran-kotoran itu nggak diperhatikan, lama-lama jadi keputihan, nempel di celana dalam, tidak segera ganti dalam waktu sehari, ya lama-lama keputihan. Wakanda demikian juga maniun ghairil adami, mani selain anak Adam. Saya bawa mani gajah bos dari Lampung. Nah, kalau nggak ditaruh di dalam botol, dipegang ya najis karena mani selain manusia. Apalagi dibawa rantai babi, babinya saja najis, apalagi rantainya yang keluar dari siung babi. Ya kadang saya menjumpai orang bawa gitu, ini ya Pak Wid, rantai babi di siung macan. Saya nggak mau pegang karena yang keluar dari babi ya hukumnya semuanya najis. Ya orang lain tidak tahu kalau itu najis. Najisnya bukan main, namanya najis mughalladzah, najis kelas berat, najis mughalladzah. Bukan hanya najis mukhafafah, najis ringan. Kalau najisnya kotoran ayam, ya tainya manusia masih ringan, dibersihkan pakai air bersih, dilap bersih ya sudah bersih. Kalau mughalladzah seperti anjing babi itu harus dibersihkan 7 kali, dan di antara air yang 7 kali itu harus dengan tanah. Ternyata setelah diteliti kenapa di Islam itu membersihkan liurnya babi, anjing, kotorannya itu air, kemudian harus diselat tanah, selat tanah di air lagi. Ternyata bakteri-bakterinya anjing babi itu matinya karena digosok dengan tanah. Dulu orang mikir, kenapa kok nggak diguyang aja kan ya wis cukup.
baru dibersihkan dengan tanah, baru dengan air lagi. Nah, rahasianya seperti itu. Kita lanjutkan, walabanu malayakulu wairol adami. Walabanu susu hewan mala yang tidak yukalu dimakan wairol adami, selain manusia. Wal juz'ul munfasilu, wal juz'u bagian makhluk hidup, wal juz'u bagian makhluk hidup, al munfasilu yang terpisah, minal hayyi, minal dari al hayyi hidup. Jadi minal hayyi dari hidup, kamaitatihi hukumnya seperti mayatnya. Ada orang diamputasi kakinya, jempolnya, kan terpisah dari kehidupannya. Nah itu kalau sudah begitu membusuk, akhirnya jadi najis. Ya, ini belum ada orang amputasi. Imam Nawawi sudah membicarakan kemungkinan organ tubuh manusia akan lepas dari tubuhnya yang lain. Illa sya'ral makuli, illa kecuali sya'ral makuli. Sya'ra rambut, al makuli rambutnya binatang, al makuli yang dimakan manusia. Fatohirun maka suci. Jadi seperti bulunya ayam dan sebagainya. Jadi binatang-binatang yang binatang itu sendiri halal dimakan. Ya, potongan-potongan organ tubuhnya tidak najis, ya, termasuk bulunya, rambut-rambutnya tidak najis. Fatohirun maka suci. Walaisatil alaqatu wal mudghatu wa rutubatul farji. Walaisati dan tidak termasuk al-alaqatu alaqoh. Alaqoh itu gumpalan darah janin, ya. Orang keguguran dikiret, nah itu ada namanya alaqoh. Ya tahu bahasa Jawanya apa ini? Bahasa Indonesianya al-alaqatu gumpalan darah janin. Wal mudghatu dan gumpalan daging janin. Warutubatul farji, warutubatul farji, ya. Ini dan cairan putih antara mali dan keringat, ya, ini dalam bahasa Arabnya rutubatul farji. Nah kalau dipisah-pisah artinya berbeda nih. Al-farji alat vital. Ya, jadi ini satu kalimat artinya cairan putih antara mati dan keringat.
binajasin najis, fil asohi menurut pendapat asoh. Fala yadhuru dan tidak menjadi suci, wala dan tidak yadhuru menjadi suci, najisul aini najis ain, illa kecuali khamrun khamar, takhallalat berubah menjadi cuka, wakadha demikian juga nukilat, jika nukilat dipindahkan, min syamsin dari terkena matahari langsung, ila dhillin, ila ke dhillin tempat teduh, wa aksuhu dan sebaliknya, fil asohi menurut pendapat yang asoh. Nah, ini ada beberapa hal ya. Laisatil alaqatu wal mudghatu wa rutubatil farji. Jadi tidak termasuk alaqah, mudghah ya, rutubatil farji, binajasin najis fil asohi menurut pendapat yang asoh. Wala yadhuru tidak menjadi suci najisul aini, najis ain. Najis ain itu gini, ain artinya mata, kena percikan. Nah, ketika jalan itu contohnya terus ada gumbangan air, itu terus kegenjret-jret. Nah, terus airnya itu nempel di celana atau sarung kita, ini kelihatan mata. Nah, kalau ini najis berarti namanya najis ain, najis yang masih bisa dilihat mata. Kalau kena genjret tapi kok enggak kelihatan, jadi dianggap tidak najis ain ya. Makanya hati-hati pas musim hujan ada jret, nah, waduh kelihatan berarti sudah dihukumi najis ain. Walaupun di jalan itu tidak ada benda najis, tapi karena jalan aspal itu dilewati sembarang kalir ya, akhirnya jadi najis. Illa khamrun, kecuali khomer. Khomer itu ya bisa diterjemahkan, nah, kalau bahasa sekarang ya kayak bir dan sejenisnya, itu khomer. Takhallalat, nah, berubah menjadi cuka. Makanya saya itu paling gak suka makan yang ada dikasih cuka. Contohnya kita beli mie ayam, terus mentimun dirajang, macam-macam rajangnya dengan model yang sangat bagus, tapi rasanya kecut. Kejutnya bukan kecut jeruk, tapi kecut cuka. Kenapa harus kita hindari? Kita tidak tahu proses membuatnya cuka. Nah,
Kalau kita tahu proses membuatnya cuka, nggak apa-apa, nggak jadi najis. Nah, kalau proses pembuatannya salah, ya kita makan ada cukanya itu sama dengan minum homer. Makanya lebih baik dikeceri pakai jeruk daripada cuka. Untuk ke gigi juga gampang protol, gigi aja protol, bagaimana usus? Ya, logika berpikirnya begitu. Makanya ulama terdahulu itu sangat hati-hati berpesan tentang cuka, karena perpindahannya itu dari sesuatu yang najis namanya homer. Cuka segini kok 2.000, hanya memindahkan rasa kecut. Ya. Kecutnya itu karena mungkin homernya sudah basi, akhirnya jadi homer. Wa kadzain nukilat, begitu juga dipindahkannya ya homer dari sinar matahari ila dhilin, ke tempat yang teduh. Nah, kita nggak bicara homer, bicara peresan kelopo. Namanya apa? Legen. Iya. Kalau di Tuban namanya tua. Terus tuanya kecut-kecut. Kata orang tambah enak, mesti kecut-kecut. Padahal itu sudah berubah dari asalnya menjadi bentuk baru. Akhirnya memabukkan. Jadi akhirnya minum toa ditanya, "Gus, minum toa itu halal apa haram?" Kalau toanya masih asli, ya boleh, halal. Masih legen. Kalau sudah berubah, nah, ya haram. Mau kadang-kadang malah saya itu ada orang Tuban di sini, saya tanya, itu saya taruh di tong Gus, saya pendem di tengah kebun, 2 bulan baru saya buka. Baru itu saya kemasi ini, nah baru dijual. Yang bisa tenggorokan itu gelegek itu ya sudah ditanam 3 bulan. Nah, itu bahasanya kimia berarti sudah difermentasi. Kalau orang Jawa bukan difermentasi, dibacem selama 3 bulan ditanam. Nah, akhirnya apa? Itu kategori minuman oplosan. Piro badimu? Badine kan kagus iki. Berarti duwe ya duwe badi nggih. Jadi ya ini di masyarakat memang seperti itu. Jadi gak cuka, tapi tempe gosok. Jadi sambal tuh lupa dipanggang kok ya enak. Ini makanya perubahan itu kalau berubahnya sudah merubah rasanya, merubah warnanya, merubah baunya, kalau menurut fikih namanya najis. Kalau sudah najis ya kita harus meninggalkan. Fil asofi, menurut pendapat yang asof, fa'in khullilat, fa'in jika khullilat jadi cuka, bitorhi dengan ditambah syai'in sesuatu. Cuka wadah kecil-kecil itu kira-kira tambahan enggak? Ya bisa kecilnya pasti dikasih zat kimia yang lain. Ini tapi itu jadi lazim di mana-mana. Ada bakso, ada mie ayam, cuka yang segini-gini. Saya baca itu apa namanya, kandungannya apa sih ini. Dan ternyata ya itu berubah. Nah, bisa rasa kecutnya itu karena ditambahi sesuatu, bisa jadi cuka. Jadi fa'in khulilat bitorfi sayin, jika jadi cuka karena ditambahi sesuatu, fala maka tidak suci. Tidak suci, mangan tidak suci. Podo kalau mangan bangkai tikus ini. Ya gimana mau memperpanjang, yang dimakan semuanya najis, cukai najis, sembarangi najis.
terus ayamnya itu pulaan di bakul ayamnya nggak laku 2-3 hari di kulkas, dimasak dicampur kecap untuk tambahan mie ayam. Ya, kita nggak bicara kalau mie ayamnya sajiannya normal ya nggak masalah. Karena apa di sini fala tidak suci. Ulama dulu itu ngomong dan nulis itu kan diteliti dulu, ya, melalui penelitian yang sangat panjang. Baru beliau itu nulis, ulama-ulama terdahulu. Wajildun dan kulit najusa atau najisah, najis bil mauti karena mati. Ya, kalau jenengan nguliti kambing, sapi, nggak sempat disembelih terus mati, kulitnya itu dihukumi najis. Ya jangan disamak, jangan dijadikan beduk. Ya, yang boleh dijadikan beduk ya kulitnya binatang yang disembelih dulu dengan menyebut nama Allah. Ini bukan kulit sapi Gus, ini kulit kobra. Ulo ya, sabuknya dari kulit kobra, ulo sancang, ular sanca dan sebagainya. Ya najis. Sepatunya dari kulit seperti itu, ya najis, tetap najis. Fayad huru menjadi suci, ya. Wajildun kulit najisun atau najisah atau najusa najis bil mauti karena mati. Fayad huru maka menjadi suci bitabghihi karena disamak. Zahiruhu luarnya ini dikeringkan, dikasih cairan kimia, maksudnya jadi nggak bau dan sebagainya, ya. Bitabghihi karena disamak zahiruhu bagian luarnya. Wa kadza begitu juga batinuhu bagian dalamnya. Alal masyhuri menurut kaul masyhur. Waddabahu dan menyamak adalah, ya, waddabahu menyamak adalah nas'u fusulihi. Naf'u menghilangkan, nas'u menghilangkan fuzulihi cairan kulit. Bihirrifin dengan khirif. Bahasa Arabnya khirif itu jadi kalau ada ramuan terbuat dari daun delima, tawas dan sebagainya, dalam bahasa Arab namanya khirif dalam fikih. Ya, pokoknya sesuatu yang untuk nyamak, tawas dihancurkan, digosok-gosok sampai kaku, hilang rasa dan hilang baunya. Ini namanya khirif. Ya, kalau nyaman manusia yang dimandikan ketika meninggal ada daun apa? Kelor. Nah, biar awet. La syamsin wa turobin. Ya. La tidak menggunakan syamsin sinar matahari
Watu robin dan tanah, dikeringkan saja tanpa disamak, ya tetap najis karena tidak hilang. Kalau nggak disamak kan darah-darahnya dan sebagainya tidak hilang dari kulitnya. La syamsin, tidak menggunakan sinar matahari. Watu robin dan tanah. Wala yajibu, wala dan tidak, yajibu wajib, al-ma'u menggunakan air, fi asna'ihi, fi dalam asna'ihi menyamak, fil asokhi menurut qaul asokh, wal madhubu dan kulit yang disamak, kasaubin, jadi hukumnya kasaubin seperti baju, najisin yang najis, wama najusa, wama dan barang, najusa yang najis, bimula qoti syai'in, wama najusa dan barang yang najis, bimula qoti karena menyentuh, syai'in bagian tubuh atau sesuatu, syai'in maksudnya ini bagian tubuh, mingkalbin dari anjing, Usila dibasuh, sab'an 7 kali, ihdaha salah satunya, biturobin dengan tanah, wal adharu dan menurut qaul adhar, ta'ayyunut turabi, ta'ayyunu benar-benar pakai, at-turabi tanah, wa annal khinzira, wa anna dan bahwa al khinzira najis babi,
kalbin, seperti najis anjing. Wala yafi, wala dan tidak, yafi cukup, turabun tanah, najisun najis, wala dan tidak pula, mamzujun yang dicampur, bima'i'in dengan air, fil asokhi menurut pendapat atau kaul asoh. Jadi najis menyentuh organ tubuhnya anjing atau babi ya tetap najis. Kalau kita tangan menyentuh anjing atau babi, terus menyentuh barang lain yang sentuh-sentuh itu juga hukumnya najis. Jadi hukumnya menyentuh babi sama dengan hukumnya menyentuh anjing. Tapi kan kita pernah melihat di TV orang jilbaban kok gendong anjing. Yang gak ngaji bingung, itu kok gendong anjing. Lebih-lebih di Turki, setiap rumah orang-orang Muslim itu juga ada anjingnya, dan jadi gendong anjingnya. Tapi mulutnya anjingnya itu ditutup. Kalau mazhab Syafi'i, seluruh yang ada di dalam tubuhnya anjing dan babi adalah najis, karena mereka mengikuti mazhab Maliki. Yang najis bagi mazhab Maliki adalah liurnya saja, bulunya dan lain-lain tidak najis. Makanya mereka juga memelihara anjing. Nah, di Badas juga sama, ikut mazhab Syafi'i. Jadi seluruhnya dari anjing itu adalah najis. Tapi Pak Haji di Badas ngimwanai. Jadi najis Gus, anjing ya, tapi Mbah Kaji kok ngingu anaknya. Ya anak dewe bukan anaknya anjing. Kemudian wama najusa atau najisa, wama dan tidak najisa najis, bibauli sobiyin, bibauli air kencing, sobiyin bayi, lam yat'am, lam yang belum yat'am makan, ghaira labanin, ghaira selain labanin susu. Jadi kalau air kencingnya anak bayi, ya selama anak itu masih makannya susu atau asinya ibu, nah ini tidak najis, dilap saja cukup ya. Nuliha
cukup diperciki air, dilap pakai kanebo. Yang lebih canggih diperciki, dilap pakai kanebo. Wa manajusa, wa manajisa dan tidak najis, bi ghairi hima, bi ghairi hima selain keduanya, yaitu anjing, babi dan kencing bayi. Jadi selain keduanya tadi ya, harus dibersihkan kalau anjing, babi. Ilam jika tidak, ilam jika tidak, takun ada ainun najis ain. Kafa cukup jaryul mahi, jaryu mengalirkan, al-mahi air. Contohnya saya rumah pernah terasnya itu dimasuki anjing, anjingnya tetangga. Nah, saya nggak tahu kalau ada anjing, ternyata di pojokan. Terus saya lihat, oh ternyata nggak ada kencingnya, nggak ada kotoran yang lain. Anjingnya kita suruh pergi. Nah itulah dialiri dengan air, terus disapu dan dibersihkan. Karena sudah canggih modern, habis itu saya bersihkan dengan menggunakan pembersihnya bukan pembersih lantai, tapi pembersih toilet kamar mandi yang baunya menyengat. Nah, kalau produk yang katakan seperti Porfik, Porstek itu menyengat, biar baunya anjing dan sebagainya hilang, baru sisanya kita bersihkan lagi dengan karbol yang wangi. Karena yang kita hadapi adalah najisnya anjing, yaitu najis mughalladhah. Wa in kanat, wa in dan jika kanat ada najis ain, wa in kanat jika ada najis ain, wajaba wajib izalatut tohmi, izalatu menghilangkan, izalatut tohmi menghilangkan rasanya. Wala yadurru, wala dan wala yadurru dan tidak apa-apa, baqa'u tersisa, launin warna, au atau rihin bau, asuro yang sulit, zawaluhu dihilangkan,
wa firrihi, wa fi dan tentang arrihi bau atau mengenai atau tentang bau. Qaulun ada satu pendapat. Qultu pendapatku, fa'id bagia, fa'id jika bagia warna dan bau tetap ma'an sama-sama. Jadi ma'an sama-sama tersisa. Dzarra membahayakan, alas sohihi menurut qaul sohih, wallahu a'lam. Wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Ya. Jadi ini kalau ada najis meninggalkan warna, ya, meninggalkan bau, padahal sudah dibersihkan, digosok, lengket, nggak bisa dibersihkan. Contoh itu kan kalau di tempat-tempat umum, toiletnya, terminal dan sebagainya mengerak, ya, terus bau besi, itu kerahnya air kencing itu kan kelihatan. Kalau digosok-gosok gak bisa hilang, tetap bau pesing. Ya, itu menurut satu pendapat dan masalah. Ya. Tetapi permasalahan bau sama kotoran yang seperti itu hanya ada satu qaul, ya, yang membolehkan. Tapi yang lainnya mengatakan harus dibersihkan sampai bersih. Apa caranya dikerok supaya baunya tidak menyengat, kotorannya tidak kelihatan seperti itu. Karena apa? Fa'in bagiya ma'an, bila warna dan bau menjadi satu, ma'an terkumpul sama-sama, dzarron ini membahayakan alas sohih. Ya, aslinya kita masuk ke kamar mandi, kalau bukan kamar mandi pribadi, ada orang baru masuk ke kamar mandi keluar, langsung pesingnya itu sudah bisa membau hidung kita. Apalagi kalau tidak disiram dengan air yang banyak, ya, lama-lama akhirnya jadi mengerak. Ya, pesing itu nggak bisa dihilangkan walaupun diguyur dengan air yang banyak. Maka itu menurut pendapat yang sahih harus dibersihkan supaya baunya tidak ada, ininya tidak ada. Imam Nawawi mengatakan wallahu a'lam bishawab. Wa yustaratu dan disyaratkan wurudul ma'i, wurudu mendatangkan al-ma'i air, lal asru, la yang tidak al asru diperas,
Bil asohi, menurut kaul asoh. Bagaimana kalau ngepel masjid musola nggak pakai air, tapi pakai apa namanya alat pel yang model itu, langsung bersih. Bersihnya itu bersih tapi tidak suci, maka harus dengan air yang kita datangkan ke tempat itu. Contohnya yang dimaksud dengan wurudul ma'i, mungkin selang atau dibawa di ember terus diguyurkan, baru lantainya itu dikerok pakai alat itu kan, ya, atau disedot lagi sampai bersih, barulah yang terakhir adalah dengan kain pel. Dan kain pel pun kalau mengepel sudah satu panel bersih, nah dibersihkan lagi kotorannya, baru ngepel lagi. Saya sering memperhatikan loh, ini masjid kok ngepelnya kayak di bandara, ya, dan mall, trut, kosong bersih, tapi masih tidak suci, karena kesuciannya harus mendatangkan air ke sana. Maksud mendatangkan jadi goyang banyu disik walaupun tidak banyak. Terus wal adharu, dan pendapat adhar toharatu suci, usalatin air bekas cucian, tanfasilu yang terpisah, bila tanpa, taghayyurin berubah, waqad dan sungguh, toharul mahallu, toharo telah suci, apa al mahallu tempatnya. Ini kalau membersihkannya dengan air bekas cucian, tapi bukan cucian yang kotor yang dimaksud, ya bilasan cucian. Tinggal membersihkan itu diguyang ke lantai, terus dikerok airnya, disabut. Nah ini masih suci. Tapi segala sesuatu yang suci belum tentu mensucikan. Ingat, di dalam bab najis, bab toharoh itu ada yang suci tapi tidak mensucikan. Higienis belum tentu suci. Begitu juga suci juga belum tentu higienis. Walau najusa, walau najusa atau walau najisa, walau seandainya najusa terkena najis, ma'iun benda cair, ta'adzaro, maka tidak mungkin tadhiruhu mensucikannya, wakila dikatakan, atau ada satu pendapat ya, wakila dan dikatakan, yadhuru duhnu, yadhuru menjadi suci, apa ad-duhnu minyak, bighuslihi dengan dibasuh. Wallahu a'lam bishawab.
seandainya terkena najis, ya, benda cair, ta'adzara tadhiruhu, maka tidak mungkin mensucikannya. Contohnya ketumpahan oli bekas, atau ketumpahan apa saja lah yang mengandung kotoran najis dan tidak mungkin dibersihkan, ya, itu ya wajib hukumnya diguyur dengan air sampai hilang. Ya. Kalau seperti minyak di dapur itu nyiprat sampai dapurnya itu boleh cukup dilap. Ya, contohnya pakai tisu kasar itu, nah, dilap bersih. Ya, tapi selama kalau ada najisnya, ya berarti harus disucikan. Gimana harus disucikan? Mensucikannya bagaimana? Ya dihurut duhnu, mensucikan minyak biwaslihi, dengan dibasuh, ya, tempatnya kompornya apanya itu dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nah, kalau udah bisa ngaji cepet nih gini. Enak, ada ngaji cepet bisa 2 bab sekali ngaji. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah, ya. Ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah ngajinya ada kemajuan ini ya, makin hari makin ada kemajuan, makin cepat. Ya, ngaji 2 jam cukup 1 jam selesai. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa khulqal mursalin wa ilman muqarrabin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa arzuqna fahman nafi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallah. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tanuru bi dzikril hakim. Allahumma hdina tariqal mustaqim, minal anbiya wal mursalin. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.